Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Batari Manuela selaku dosen Bahasa Indonesia di Trisakti School of Management. Perkenankan saya Jeremy Manuel Poto dengan NIM 2018-7125. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari pasti kita menjumpai atau melihat adanya penyimpangan atau juga kesalahan umum dalam kita berbahasa Indonesia. Nah, kesalahan umum dalam kita menggunakan bahasa Indonesia itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada hiperkorek. Hiperkorek ini merupakan kesalahan kita dalam berbahasa karena membetulkan bentuk kata yang sudah benar sehingga menjadi salah. Maksudnya apa? Di sini hiperkorek ini maksudnya itu penulisan kata sebenarnya sudah benar, tetapi kadang kita membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Contoh di layar ada utang. Itu penulisan kata yang benar adalah dengan memakai utang, dan kadang kita menggantinya atau membetulkannya hingga menjadi salah dan menggunakan h jadi hutang. Yang kedua juga ada contoh kedua, ada pihak. Itu merupakan kata yang benar, penulisan kata yang benar, dan kadang kita menggantinya dengan pihak menggunakannya. Yang kedua ada pleonasme. Pleonasme ini merupakan kesalahan kita dalam berbahasa Indonesia. Itu karena kelebihan dalam pemakaian katanya yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Jadi kadang kita menggunakan bahasa Indonesia itu kelebihan dalam pemakaian katanya. Dan pleonasme ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contohnya di sini ada zaman dahulu, itu merupakan kalimat yang benar, atau juga bisa dahulu kala, itu merupakan kalimat yang benar. Dan kadang kita menjumpai adanya kalimat zaman dahulu kala. Nah, ini merupakan pleonasme. Artinya penggunaan dalam dua kata itu yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Yang kedua ada bentuk jamak itu dinyatakan dua kali. Contoh kalimat yang benar adalah ibu-ibu, itu merupakan kalimat yang benar. Para ibu merupakan kalimat yang benar, dan pleonasmenya adalah para ibu-ibu. Yang ketiga ada penggunaan kata tugas yang tidak diperlukan karena pernyataannya itu sudah cukup jelas. Contoh itu maju ke depan, itu kan maju saja sudah menjelaskan kata kalimat perintah atau kata tugasnya. Jadi ini tidak perlu ditambah ke depan, itu karena maju saja sudah mempunyai makna melangkah ke depan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada kontaminasi. Kontaminasi ini diambil dari bahasa Inggris yaitu contamination. Kalau dalam ilmu bahasa itu diterjemahkan sebagai namanya kerancuan. Nah, kontaminasi ini terjadi karena salah nalar, disebabkan penggunaan dua hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Nah, ini ada contoh kontaminasi dalam bentuk frase, yaitu berulang-ulang, itu merupakan kalimat yang benar, atau juga berkali-kali, itu merupakan kalimat yang benar, dan kontaminasinya adalah berulang kali. Itu sebenarnya tidak boleh digabung. Yang kedua ada contoh kontaminasi dalam kalimat. Nah, ini ada yang pertama, anak-anak dilarang merokok. Itu merupakan kalimat yang benar. Ada juga anak-anak tidak boleh merokok. Itu merupakan kalimat juga yang benar. Dan kontaminasinya adalah anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Di sini terdapat kontaminasi itu pada dilarang dan tidak boleh. Penggabungan dilarang dan juga tidak boleh. Selanjutnya yang keempat ada perombakan bentuk pasif. Perombakan bentuk pasif ini ada 3 macam. Yang pertama itu pemakaian awalan di,
untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh saya, itu merupakan kalimat tidak bakunya, menambahkan awalan di. Seharusnya bentuk kalimat yang baku adalah buku itu saya baca. Yang kedua adalah penghilangan awalan di. Untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh tidak bakunya adalah buku itu dibaca oleh mereka. Itu merupakan kalimat tidak baku. Seharusnya kalimat bakunya adalah buku itu mereka baca. Harus itu menghilangkan awalan di. Yang ketiga ada penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Kalimat tidak bakunya adalah masalah itu kami sudah bahas kemarin. Seharusnya kalimat bakunya itu adalah masalah itu sudah kami bahas kemarin. Nah, ini ada terjadi penyisipan kata di antara dua katanya yang dari dua kata yang terikat gitu, dari sebuah frase yang terikat. Ini terbalik dalam penulisan kalimatnya. Ya, demikianlah presentasi saya atau video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.